Keamanan yang Anda miliki itu semua karena anugerah, bukan karena kuat dan kecakapan Anda. So every grace that you have, every spiritual blessing that you have is not because of you yourself, but it's gifts from God. Everything God has given to you. Karena Allah merencanakan hal yang baik bagi siapa? Siapa kita itu? Orang percaya, anak-anaknya di dalam Kristus. So God has planned good things for us believers, His children. Karena segala sesuatu, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Dia yang mengasihinya. So God works all things together for the good of those who love Him. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa posisinya harus berubah. So we occupy a position in Christ. Bahwa setiap kita yang percaya di dalam Kristus, posisi kita udah berubah. Yang tadinya hidup di dalam kegelapan berubah menjadi anak-anak terang, hidup di dalam terang. Before Christ we were living in darkness, but after Christ now we are children of light. We live in light. Amen. Amen. Oke, khotbah hari ini saya kasih judulnya The Great Peace Mission atau misi perdamaian yang hebat. So today's sermon is the Great Peace Mission. Mungkin beberapa dari Anda pernah nonton beberapa film, baik itu yang diperankan oleh Tom Hanks gitu ya, tentang dokumenter tentang bagaimana beberapa negara atau negara adik kuasa mencoba melakukan perdamaian, misi perdamaian ke negara-negara lain. So we take the examples, maybe you watched movies with Tom Hanks in it after World War, and then they depict how there was a peace mission after the World War. Oke, jelas? Nah, saya mau memulai dengan, sebelum kita nanti baca di dalam Efesus, saya mau mulai dari kisah. Ada kisah yang tertulis di dalam sejarah. Itu pada tanggal 30 September 1938, Perdana Menteri Inggris yaitu Sir Neville Chamberlain kembali dari konferensi di Jerman yang bertujuan membawa misi perdamaian karena ketidakstabilan di Eropa akibat Perang Dunia Pertama. So on the 30th of September 1938, then British Prime Minister Sir Neville Chamberlain, he returned from a conference in Germany which aimed to forge a peace mission to quell instability in Europe due to the effects of World War I. Belum lahir kan? 1938, we were not born yet. Iya, tapi kita sedikit lihat dari sejarah gitu ya. Oke, nah yang secara khusus di Jerman ini mengalami gejolak ekonomi dan politik paling parah akibat perjanjian dari Versailles, yaitu perjanjian damai yang disepakati Sekutu dan Jerman pada akhir Perang Dunia Pertama. So Germany in particular, he was going through the most severe economic and political turmoil due to the Treaty of Versailles, which was the peace treaty which the Allies and Germany agreed to at the end of World War I. Oke, mungkin ada yang pernah dengar atau pernah mengingat tentang pelajaran sejarah ya. Nah, jadi Perdana Menteri Inggris ini setelah balik dari Jerman dikatakan bahwa di tempat kediaman resmi dan kantor Perdana Menteri Inggris, yaitu di 10 Downing Street di London, dia menyampaikan dokumen hasil dari konferensi tersebut. So back home, when he went back home to Britain at his office at 10 Downing Street in London, the Prime Minister, as he presented the results of the conference, dan menyimpulkan bahwa ia yakin telah menghentikan Adolf Hitler. So he appeared so confident that they had stopped Adolf Hitler in his tracks, towards world domination. Sehingga menenangkan negara-negara di benua Eropa. So they were going to bring peace to Europe. Namun apa yang terjadi selanjutnya? But did you know what happened? Sejarah mencatat setahun kemudian Hitler menginvasi Polandia dan pada tanggal 3 September 1939 Inggris Raya menyatakan perang terhadap Jerman. So history records that just 1 year after, exactly 1 year after Hitler invaded Poland, and on 3rd of September 1939, Great Britain declared war on Germany again. Nah, misi perdamaian besar Chamberlain dikatakan ternyata telah gagal. So Chamberlain's great peace mission turned out to be a failure. Ternyata misi perdamaian itu nggak semudah yang kita bayangkan. So peace missions, we know that it's not easily achieved. It's not as easy as in our imaginations. Pernah Anda bayangkan ada orang yang berkelahi terus ada orang yang coba melerai, mendamaikan? Have you ever been when two people are fighting and you try to be the peacemaker in between them? Pernah? Atau pernah menjadi orang yang mendamaikan orang yang sedang berkelahi atau bertengkar? Or you are the ones fighting with your neighbor? Biasanya apa yang terjadi? What happened? Entah kitanya yang jadi ikut emosi, jadi ikut marah, ya, bahkan nggak menyelesaikan masalah karena terkadang rumit kondisinya. So your intention was to become the peacemaker, but many times you are often carried away with anger also. Betul?
Saya pernah waktu itu melerai, terus tiba-tiba yang lagi ribut mukul saya. Loh, kok mukul saya? Saya kan lagi mencoba mendamaikan, ya. Jadi nggak semudah itu ternyata untuk bisa mendamaikan apa yang sedang terjadi. So Pastor Emmanuel once tried to be the peacemaker, and instead of bringing peace, he got hit instead by the person. Baik, nah dalam sejarah manusia hingga dunia kita saat ini, kita bisa melihat bahwa misi perdamaian bukanlah hal yang mudah dan bisa dikatakan tidak selalu berhasil. So throughout human history, we have records today that we see that peace missions are not easily achieved, and many times they fail to be carried out. Seorang pendeta dikala waktu mencoba mendamaikan pasangan suami istri yang sedang ribut, nggak selalu membuahkan hasil juga. Ternyata ada banyak hal yang saya dengar berakhir di persidangan. So when a pastor goes through a counseling with a fighting couple, many times they would end up in divorce instead of reconciliation. Nah, apa yang tadi kita sudah lihat itu dari sejarah dan apa yang kita coba pikirkan, yang menyedihkan dalam dampak dari perang itu apa sih? Apa yang terjadi dampak dari suatu peperangan? So whenever we look at history, we look on the impact of war upon a nation. Ada yang bisa bersuara? What kind of impact war has upon a nation? Bisa nggak kita bilang hampir kehilangan segalanya? Can we say that the nation faces extreme devastation and loss? Bisa kita bilang seperti itu? Identitas, martabat, harga diri, harapan, bahkan kewarganegaraan. Karena kita tahu ada beberapa negara sudah hilang, betul? Kehilangan kewarganegaraan. So many times after the war, they lose their identity, they lose the nation's dignity, self-respect, their hope and freedom, and also independence. Negara Indonesia dijajah berapa tahun? Indonesia itself, it was Ayo, yang benar dapat hadiah. by the Negara Dutch. Indonesia dijajah berapa tahun? How many years? 40. Dijajah, mengalami penjajahan. Belanda, Jepang. Berapa tahun? 350 tahun. So Ini anak mahasiswa udah ya nggak tahu? Atau malu-malu? Yeah. So Indonesia was under the subjugation of the Dutch, yeah, for as long as 300 years. Ya bisa dikatakan 350 sampai 350 tahun lebih begitu ya. More than 350 years. Dan sampai saat ini masih banyak orang punya mentalnya dijajah. So many people, they still have that subjugated mentality, yeah. Nah, berarti dengan demikian apa sih yang pengaruh yang sangat signifikan hasil daripada penjajahan tersebut? So what happens when a nation has been subjugated for a long time? Bisa jadi kehilangan segala sesuatu yang dia pahami tentang dirinya. So they lost all their self-identity, all their culture may be assimilated to the subjugator. Nah, sekarang seluruh umat manusia berarti membutuhkan apa? So what kind of peace do we want? What do we Kedamaian. need? Yes, Betul? we need peace. Setiap orang membutuhkan kedamaian. Everyone needs peace. Nah, sekarang coba kita tanyakan sama diri kita, bentuk kedamaian seperti apa yang kita inginkan? Let's ask ourselves, what kind of peace, what is the picture of peace that you have in your head? Apakah itu damai dengan bicara tentang relationship, keharmonisan dengan orang lain? Maybe peace and harmony between relationships between other people. Apakah itu kebebasan dari tekanan pekerjaan? Do you want freedom from outside intervention or oppression? Apakah itu keadaan yang tenang dan aman? You want calmness and safety. Bebas dari gangguan? You don't want other people to interfere with your lives. Atau kebebasan dari pikiran atau emosi yang meresah dan menindas? Or maybe you want freedom from intrusive thoughts or emotions. Nah, sekarang kita kembali datang kepada apa yang Alkitab katakan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa manusia butuh kedamaian dan apa yang terjadi di dunia dan dalam sejarah umat manusia, bahwa penindasan peperangan itu bukan mendatangkan hasil yang baik, tetapi banyak penderitaan yang terjadi. So many times oppression will not bring about peace. Oppression instead will bring about rebellion and even more destruction and devastation. Dan semuanya berakar dari apa? Dosa. And all these, the root cause of it is sin in the human nature. Nah, kita lihat di dalam perjanjian baru bahwa membangun tembok pemisah dan menutup akses bagi orang lain merupakan bagian dari sifat manusia yang berdosa. It's human nature. We want to build up walls of separation and we want to maintain exclusivity from others. Exclusivity. Secara umum kita mau berteman atau mau berada dalam lingkungan yang cocok sama kita, betul?
So we want to be in a group or in a faction that is we feel comfortable with. Kita pengen berada dalam satu situasi lingkungan yang sepemikiran dengan kita atau bahkan sesuku dengan kita. We want to be with people who have the same thought patterns as us. Nah, pemisahan itu atau batasan itu bisa dan berpotensi mengakibatkan pertikaian. So as a result, we build walls of separation, but that results in more conflict. Nah, ketika suatu individu atau kelompok tertentu merasa lebih unggul atau superior, maka akan terjadinya pertikaian, kemudian penindasan dan penaklukan. So when a certain individual or a group feels superior or at a higher level than the rest, there would be conflict, there could also be oppression, and there could also be conquest. Bagi suatu individu atau kelompok tertentu yang merasa lebih rendah, maka mau atau tidak mau harus legowo, mau menerima perlakuan semena-mena dari individu atau kelompok yang superior. Betul? And for those who are placed in the inferior position, they would have no choice but to acquiesce to oppressive treatment from superior individuals and groups. Jadi selama kita hidup, kita akan berhadapan dengan itu sebenarnya. So in many life situations, we will face all these things. Namun apa yang Kristus janjikan, apa yang Kristus sampaikan atau keberadaan Kristus merombak itu semua. But Jesus, what he did changed everything, all of these. Nah, kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, itu dijelaskan bahwa salah satu penghalang atau pemisah terbesar di dalam kisah perjanjian baru adalah tentang status antara budak dan orang merdeka. Khususnya antara budak dan pemiliknya. So in New Testament times, one of the greatest barriers to unity in the church occurred between those who were slaves and those who were free, especially among the slaves and their slave owners, their owners. Nah, mereka yang merdeka, bukan budak, memandang rendah budak sebagai makhluk yang lebih rendah dan sedikit lebih tinggi dari binatang. So the free, those who were free in status, they looked down on slaves as inferior creatures, only a little bit higher than animals. Jadi itu jelas bahwa apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru, itulah menjadi alasan kenapa Paulus menulis ini. So Paul wrote this in order to dalam kitab Efesus. Paul wrote this in Ephesians in order to address this problem. Nah, banyak budak memandang rendah tuan mereka dengan hina dan dendam. So many slaves, they looked upon their masters with hatred and resentment. Jadi pertentangan yang terjadi di era itu tuh sangat signifikan sekali. Nah, tapi akibatnya salah satu masalah terbesar gereja mula-mula atau awal gereja pada kisah para rasul adalah membuat pemilik budak yang menjadi Kristen dan tuan daripada budak itu yang orang Kristen, akhirnya mereka berubah, yang tadinya menindas kepada yang lebih rendah, tapi mereka sekarang bisa memperlakukan satu sama lain sebagai makhluk yang setara rohani. So as a result, one of the greatest problems of the early church was getting Christian slave owners and Christian slaves to treat one another as spiritual equals. Nah, pada umumnya wanita juga dipandang rendah sebagai makhluk yang lebih rendah pada saat itu. Para suami seringkali memperlakukan istri mereka sedikit lebih baik daripada mereka memperlakukan budak mereka. In general, women were also looked upon as inferior creatures. Husbands often treated their wives a little better than the slaves. Nah, jadi ketika seorang wanita yang merupakan istri daripada seseorang menjadi Kristen, kehidupannya berubah. Sehingga seluruh pandangan kehidupannya, sistem nilainya berubah. Dan biasanya seorang suami yang bukan Kristen, yang gak percaya sama Tuhan, kemungkinan akan menceraikan wanita itu. Karena membuat keputusan yang merombak tatanan sosial masyarakat pada saat itu. So when a wife becomes a Christian, her entire life, her outlook, her value system changes. Therefore, a non-believing husband would likely to have left her, divorced her because of that radical decision. Nah, jadi kekristenan pada gereja mula-mula telah mereformasi tatanan sosial di dalam masyarakat. In face of those problems that we told you just now, Christianity has, however, reformed the social order. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Efesus 2. Di Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang nanti kita akan baca, Paulus sebenarnya mencoba menggambarkan bahwa ada ketidakrukunan, keresahan dan persaingan yang mendalam, yang rumit, yang bermusuhan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang dimaksud di sini adalah orang Yunani. So in Paul's letter to the church at Ephesus, especially Ephesians 2,
11 to 22. So Paul describes that there was a deep, complicated, and hostile disharmony, unrest, and competition between the church members, all of them. Jadi bisa bayangkan, antar gender, antar status sosial, kemudian antar suku, kompleks sekali terjadi di saat itu. So there was like problems between genders, problem between races, problem between status. All that was a big pot of conflict. Makanya di Efesus 1 Paulus memulai dengan apa? Praise the Lord, bersyukur, terima kasih, memuji Tuhan tentang apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita perlukan di dalam Kristus dan juga berkat rohani yang disediakan bagi setiap orang yang percaya. Itulah kenapa Paulus memulai suratnya dengan berita itu. So that was why Paul he began his letter, his Ephesians letter, blessed be everybody who are Christians because you are blessed with every spiritual blessing in Christ. No longer slaves, no longer free, blah, blah, blah. Karena permasalahan saat itu sangat kompleks dan Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Efesus yang pada umumnya mereka bukan orang Yahudi, yaitu pada umumnya mereka orang Yunani, supaya mereka tahu tentang apa dan siapa mereka sebelumnya dan apa yang mereka miliki di dalam Kristus dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka ke depan. He was trying to remind the people in Ephesus, the Christians in Ephesus, they were first of all they were Christians, children of God, not any other identities that comes after. Nah, kita tahu bahwa bangsa Yunani itu merasa bahwa mereka bangsa yang superior. If you know the Greeks would think that they were they were the superior race. Mereka sangat bangga dengan budaya, dengan superioritas rasial. So they were so proud of their culture, they were racially superior. Dan mereka menganggap semua orang lain sebagai orang barbar. So all the rest of us, we are barbarians compared to the Greeks. Paulus menyinggung itu di dalam Roma maupun di Kolose. And Paul alluded to this in Romans and also Colossians. Bahkan lebih signifikannya dikatakan bahwa bahasa Yunani dianggap sebagai bahasa para dewa. So Greek was considered the language of the gods. Nah, tapi satu sisi, bahwa bangsa Israel menganggap mereka adalah superior juga karena sebagai umat pilihan Tuhan. And imagine the Jews also had a superiority complex. They were children of God, they were chosen by God. Satu sisi orang Yunani menyerang orang Israel karena mereka merasa mereka bangsa yang superior, bahasa mereka itu bahasa dewa, tapi bangsa Israel merasa superior karena dia umat pilihan Tuhan, menerima janji Abraham, Ishak dan Yakub, dan mereka merasa bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. So the Greeks and the Jews, everybody think they are all superior. The rest of us are all poo-poo. Ya. Nah, jadi pesan Tuhan sebenarnya kepada misi Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan bersaksi tentang siapa Tuhan, tapi mereka gagal. So God in his original intention, he wanted the Jews to be able to reach out to the Greeks, to the Gentiles, in order to bring them into the fold of God's family, but they failed to do so. Nah, inilah yang menjadi apa yang terjadi di pada gereja mula-mula yang menghadapi hambatan yang terus-menerus antara orang non-Yahudi dan orang Yahudi, antara orang Yunani yang percaya dan orang non-Yahudi yang percaya lainnya. So you can imagine the conflict, the extent of the unpeace, that was going through the early church. Baik, sekarang kita mari buka di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Ephesians chapter 2 verses 11 to 12. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Ibu Hosana akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Efesus 2 ayat 11 sampai 12, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision which is done in the body by human hands, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Nah, kalau kita lihat di ayat 11, Paulus meminta kepada jemaat Efesus untuk apa? Yang pertama, kalimat pertama yang tadi kita sudah baca. Dikatakan apa? So in verse 11, what did Paul say? Karena itu ingatlah.
Paulus meminta untuk mengingat siapa jemaat Efesus itu sebelumnya. So Paul is reminding the people, remember that formerly, who were you formerly before Christ? Nah, ini dipertegas dengan istilah sunat yang merupakan adat istiadat orang Yahudi, yaitu setiap anak laki-laki untuk disunat berdasarkan perintah Tuhan sebagai tanda perjanjian secara fisik. So if you know the Jewish custom, when you are 8 years old, every boy is supposed to be circumcised. Nah, tapi bangsa Israel gagal di dalam menjalani apa yang Tuhan mau. Karena selama berabad-abad orang-orang yang bersunat atau orang Yahudi memandang rendah orang-orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi dengan sikap arogan yang bertolakan dari maksud Allah akan sunat yang memiliki tujuan dan makna rohani. Bukan apa yang terlihat fisik itu adalah sebagai tandanya saja. Tapi makna dan tujuannya adalah makna rohani. Sorry, it was 8 days old, yeah? Every boy must be circumcised. So that was a physical sign of God's covenant between the Israelites and himself, yeah? So for centuries, the circumcised Jews will look down on the uncircumcised non-Jews with an arrogant attitude, because which was totally incongruent with God's purpose and for circumcision, which had an underlying spiritual purpose and meaning. So Paul explains that many times that the physical sign of the covenant, the circumcision, is not proof that the person is a believer or not. Ya, jadi dipertegas bahwa tidak berarti orang yang bersunat adalah benar secara iman. So even though you may have been circumcised or not, it is not proof of your heart, of your faith, of your belief in Christ. Nah, kita tahu bahwa sunat berarti bicara tentang kesehatan, bicara tentang kebersihan, bicara tentang penanggalan. Nah, sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan itu adalah sunat secara rohani. Mereka terpisah dari kedagingan dan hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. So circumcision is actually a sign of putting off the flesh, yeah? But to the Israelites, they have taken it differently. It's become like something that they can be proud of. Ya, Paulus sering bilang, tanggalkan segala kedagingan. Put off your flesh, Paul says. Nah, itulah makna rohaninya. So it's supposed to be spiritual. It's a sign of spiritual renewal. Nah, tapi apa yang orang Yahudi lakukan, mereka mengutamakan apa yang sifatnya jasmani, hal yang bersifat hukum, yang memberikan beban yang berat bagi orang yang mau percaya kepada Kristus, tapi karena mereka bukan berasal dari golongan Yahudi, mereka merasa jauh. So the Jews, they perverted the circumcision into an exclusive thing that only the Jews can enter. If you want to be a Jew, if you want to believe God, then you have to be circumcised, which many people refuse to do. Nah, kita lihat bahwa pada ayat 12, orang yang non-Yahudi itu digambarkan sebagai without atau tanpa, di luar. So non-Jews, they are described as aliens, you're outsiders, you're not in our group. Apa maksudnya? Yaitu tanpa Kristus, yang memiliki arti bahwa semua orang yang tidak di dalam Kristus, nggak cuma Yahudi maupun orang Yunani, tapi yang di luar Kristus, mereka tidak, berarti disebut dengan tanpa Kristus atau without Christ. So if you say without Christ, it means that people who are not in Christ. Tanpa kewarganegaraan, you are without citizenship. tanpa perjanjian, covenant atau janji Allah yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya. We were without covenant, Tanpa harapan without hope, dan tanpa Tuhan. without God. Ayat 12 menjelaskan tentang hal itu. So verse 12, that's what it means. Nah, kita tahu bahwa ya, keselamatan itu datang dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Namun tujuan keselamatan itu adalah untuk segala bangsa, dan Tuhan memakai bangsa Israel sebagai role model dengan tujuan ilahinya supaya mereka bisa menjadi saksi dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tapi mereka gagal. So what God intended for the Jews was they become the role model, the big brothers, so to speak, but they failed in that regard. Yang seharusnya orang Yahudi itu in Christ, di dalam Kristus, memiliki kewarganegaraan, di dalam perjanjian, dengan pengharapan dan di dalam Tuhan, tapi karena mereka bukannya mendekat kepada Tuhan, tetapi memupuk diri dengan berbagai macam peraturan, ritual-ritual dan lain sebagainya, itu membuat mereka bukan datang sama Tuhan, tapi tujuan mereka taat bukan kepada Tuhan, tapi taat kepada peraturan. So they should have been the ones to show us what being in Christ meant, with the covenant that we have, the citizenship of heaven that we should have, with the hope that we should have had. But no, they failed in that. They only wanted to be exclusive. They only wanted to keep us away, keep us out.
Nah, berarti sama kita bukan orang Yahudi. Sebenarnya keselamatan bukan diberikan kepada bangsa Yahudi terlebih dahulu, namun kita bisa menikmati kemurahan Tuhan ketika kita percaya di dalam Kristus. So if the salvation, yes, did come from the Jews because Jesus was born as a Jew. Nah, sekarang yang kedua, kita akan lihat di dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan bahasa Indonesia, kemudian Ibu Hosan dalam bahasa Inggris. Ephesians chapter 2 verses 13 to 17. 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Okay. Ibu bisa baca? Okay. 13 ya. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. By setting aside in his flesh the law with its commands and regulations, its purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. And in one body to reconcile both of them to God through the cross by which he put to death their hostility. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. He came and preached peace to you who are far away and peace to those who are near. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Jadi kalau di ayat 11 sampai 12 dijelaskan who we once were, ya. Jadi siapakah kita sebelumnya? Karena di ayat 11 dikatakan karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu. Ayat 12 bahwa waktu itu kamu. Jadi mengingat tentang siapa kita sebenarnya. So previously in verses 11 to 12, it reminds us who we were before Christ. But after Christ, what happens? Nah, tapi di ayat 13 sampai 18 dikatakan tetapi sekarang. But now in Christ. Sebab dengan. Because. Ia datang memberitakan damai sejahtera dan karena oleh Dia. Jadi sekarang oleh Dia, karena Dia, maka terjadilah apa yang kita terima sekarang. Now through him, because of him, we have received. Jadi kalau ayat 11 sampai 12 itu pemisahan yang signifikan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Namun di ayat yang 13 sampai 18 ini rekonsiliasi, perdamaian yang diberikan oleh Kristus atas apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. So 11 and 12 it talks about separation, about barriers, about conflict. But now in verses 13 it's talking about reconciliation, what Christ has done to bring us together. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Kristus telah membawa damai bagi kita semua. Jesus has brought us peace, all of us peace. Kristus sudah menjadikan kita satu di dalam Dia. Sebagai tubuh Kristus, Yesus sebagai kepalanya. Jesus has made all of us one body, him as the head and we are the bodies, the members of the church. Kristus telah membawa kabar, good news tentang damai sejahtera. Jesus has brought the good news of peace and prosperity. Nah, Kristus juga telah memberikan kita akses kepada Bapa. And Jesus has also given us access to God the Father. Bukankah itu luar biasa? Isn't that amazing? Sebenarnya kita nggak layak, makanya minggu lalu Fraser udah memulai tentang semuanya karena kasih karunia. Kita nggak layak, kita nggak masuk perhitungan sebenarnya secara hukum. So we, according to the law, we are unworthy. We were unworthy. Yeah? There was no way, we had no access to God. Dan perbuatan baik kita nggak bisa membawa kepada keselamatan. All our good works fall short of God's holiness and God's salvation. Kalau kita berbuat baik, ada orang yang lebih bisa berbuat lebih baik, betul? Kita memberi sama orang, ada orang yang lebih kaya yang bisa memberi lebih banyak sama orang lain. So however philanthropic we are, how much we give to other people, there will always be someone richer, someone who is able to give more. Dan biasanya orang melakukan hal yang baik karena mungkin ada benefit yang akan didapatkan dari itu semua. And many times maybe we do good works because that we feel like there is a benefit to it.
Nah, tapi saya bersyukur bahwa apa yang Yesus sampaikan atau Paulus sampaikan tentang pesan Yesus pada Efesus ini dikatakan bahwa kita direkonsiliasi atas apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. But it says that through Christ, his work on the cross, we all of us have been reconciled to God. Ya, bangsa dan bangsa mungkin akan bertikai, Maybe there will be conflicts amongst nations, tapi kita punya damai di dalam Kristus. but in Christ we have peace. Bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan damai, dengan kasih yang Tuhan berikan. And as much as we can, we treat other people with peace, with the love that God has given us. Saya punya teman yang dia tinggal di Jerman dan pada waktu itu ada beberapa dari negara-negara, saya lupa, dari pokoknya negara-negara yang nggak jauh dari Jerman itu pindah ke migrasi ke Jerman. Dan bagi beberapa penduduk Jerman mengatakan ini agak risih gitu, meresahkan. Tapi bagi dia ini kesempatan memberitakan kabar baik buat mereka. So Pastor Emmanuel has a friend who lives in Germany, and at that time Germany was receiving a lot of other people from other country, immigration, yeah. And many people in Germany, they were thinking, oh, I don't feel comfortable with this. There are too many immigrants. But Pastor Emmanuel's friend sees it as an opportunity for him to share the gospel. Untuk memberitakan kabar baik buat mereka. To share the gospel with people, the immigrants who was coming into Germany. Dan tidak membenci seperti orang lain mungkin membenci. And he didn't carry the hatred that other people maybe had in their hearts. Karena dia tahu bahwa di dalam Kristus semua, Because he knows that in Christ, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa mengalami kemurahan Tuhan. everyone has the opportunity given by God to experience his grace. Nah, sekarang yang terakhir, bahwa apa yang kita lihat di dalam ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan di dalam ayat 19 sampai 22. And we come to the last part, verses 19 to 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Dan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Nah, jadi kita menerima apa yang Yesus sudah lakukan saat ini dan berlaku untuk seterusnya. So we can receive everything that God has given to us now and for always for eternity. Dari apa yang kita sudah baca, bahwa ini menjelaskan bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. So our new identity, we are citizens of God's kingdom. Saya tahu banyak orang Indonesia yang pergi ke negara Amerika dan dengan berbagai macam tujuan ya. Ada yang tujuannya pure, bekerja dengan jalur yang baik, yang resmi. Namun ada yang mencoba mengatakan bahwa saya merasa tertindas di Indonesia dan membutuhkan perlindungan. Sehingga akhirnya pindah ke sana pada tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan tinggal, tanda kutip, mungkin lebih enak di sana. Dengan gaji yang lebih besar. So many Indonesians have chosen to leave Indonesia, maybe to other foreign nations, America or wherever else, because they want a better life. They feel like they're being oppressed in Indonesia. They want to make a better life for them outside. Ketika saya mendengar hal itu, saya bilang, seberapa menderita sih hidupmu? When Pastor Emmanuel heard that, he was like thinking, how bad is your life in Indonesia exactly for you to do that? Saya bisa katakan bahwa beberapa orang yang mungkin seperti itu, mereka nggak tahu bahwa dunia ini akan bergoyang, dunia ini akan bergoncang. Apapun yang manusia coba upayakan, nggak bisa. Karena memang itulah akibat dari dosa, semuanya kacau, chaos. Dan nggak ada tempat aman di dunia ini. So Pastor Emmanuel wants to remind us that wherever you go in this world, there will be chaos because that is human nature. That is how the world works. There will not be increasing peace. There will only be more conflict because the world will be shaken. Karena mungkin setiap upaya damai dilakukan untuk satu keuntungan tertentu. So maybe peace is only discussed for a better, greater benefit. But maybe it will fail. Most of the time it will fail.
Tetapi kita diingatkan bahwa kita warga negara kerajaan Allah. But we are citizens of heaven. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, sebagai warga negara, engkau akan diperhitungkan. So wherever you go, wherever you are, you as a citizen of heaven, God will take care of you. Bagi saya pribadi, this is my proudness, my confidence in Christ, bahwa saya warga kerajaannya surga. Saya nggak takut ketika saya mati, I'm going to heaven. So you and I, we are citizens of heaven. Whatever happens to us, whether we die, we will go straight to heaven. So don't be afraid of whatever country that you belong to. You belong to heaven. Banyak orang yang khawatir tentang apa sih yang akan terjadi setelah kehidupan, setelah kematian. So I just wanna encourage all of us, saya mau mengingatkan setiap kita warga kerajaan surga, warga kerajaannya Allah. So percaya dengan imanmu di dalam Kristus, melalui Kristus. Ketika engkau mati, engkau kembali kepada Dia di surga. So many people are uncertain about the afterlife. If I die, after I die, what happens after I die? But we as Christians, we shouldn't think like that because we know for sure that we are going to heaven. Engkau bukan karena perbuatan baikmu, seberapa besar engkau sudah berbuat baik, melakukan amal dan lain sebagainya. Enggak berdasarkan gitu, tapi karena iman, percaya kepada Kristus saja. So it's not based on what you do, the good works that you do, or the bad things that you've done. It's all based on God's grace, Jesus' death on the cross. That's grace. Itulah anugerah. That's gratis loh. It's free. It's free. Dan apa yang dijelaskan di dalam ayat yang kita sudah baca itu bahwa kita adalah anggota dari tubuh Kristus. We are also a member of Christ's body. Dengan demikian kita harus saling tolong menolong. So we have to be kind and helpful to one another. Saya ketika misalnya sama istri sama anak-anak kita pergi makan yang rada enak gitu ya, yang tempatnya enak, makanannya enak dan lumayan harganya juga enak gitu ya. Saya suka mikir, saudara saya gitu yang saya tahu untuk makan aja susah gitu ya. Saya hanya cuman bagaimana ya di hati saya? Cuman ya ketika berkontak sama dia, terus dia bilang bisa bagi nggak buat makan gitu. Ya udah kasih. We are part of the body of Christ. Jadi yang memiliki kelebihan, bantu yang kurang. Jangan disyukurin lu nggak kurang doa. Jangan dibilangin gitu. Yang kurang dibantu, ditolong. Kasih solusi, bantuin, guide. Ada buku yang harus dia baca, kasih nih bukunya, pelajari. Supaya kamu bisa lebih baik. Seperti itu. So we as the body of Christ, all of us, we are all brothers and sisters in the Lord. So we should share our resources. If you have people who maybe find it difficult to even have a good daily life, to put food on their table, then you should help. If they have resources, you have resources that they need, for example, books or anything, you should share. Kalau ada yang misalnya cerita tentang pergumulan, jangan bilang, oh kasihan banget ya ke hidup kamu. Jangan bilangin gitu, ajarin. Ajak, yuk saya berdoa buat kamu. Terus kasih kekuatan. Jadi di gereja ini saya mau tekanin gini, bahwa this is our culture that don't depend on us as a pastor. You are the body of Christ, you are the priesthood. Itu bicara semua kita. Jadi ketika ada orang yang susah, tolong. Ketika ada orang yang kita tahu bahwa dia butuh doa, just spontaneous, pray for them, berdoa buat mereka. That's the body of Christ. Aktif semuanya, gak ada yang pasif. Oh nunggu Tuhan hadir. No, the Spirit of God is in you to dwell in us, to be a witness. So we are all God's children, members of one body. So whenever you see need, we should spontaneously want to help. We shouldn't be waiting for our pastors to do something. We ourselves, we should want to help however way that God touches us. Dan yang terakhir adalah dibangun sebagai bait Allah. We are built as a temple of God. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. So we have been built into a dwelling place for God by the Spirit. Saya mau mengartikannya gini. Jangan menyakiti orang lain. To the best of your ability, don't hurt other people. Bagi Anda yang mungkin sedang tertarik dengan satu orang, beberapa orang, please be responsible. Maybe amongst us, maybe we feel like we are attracted to a certain boy or a certain girl, then you have to be responsible for your feelings. Karena dia adalah bait Allah, tempat adalah tubuh Kristus juga. Because he or she is also the body of Christ. Ketika Anda menjalin bisnis mungkin dengan beberapa teman di gereja gitu,
being integrity, being honest. Lakukan bisnis yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mencoba melakukan sesuatu hal yang menjatuhkan orang lain demi keuntungan kita. So maybe you are running a business with fellow church members, then you have to be run your business in a way that is full of integrity, yeah. Karena kita adalah bait Allah. Because we are all God's family. Supaya kita saling menolong, saling mengasihi, menjaga as a brother and sister, saling tolong menolong. So as brothers and sisters in Christ, we help one another, we protect one another, not hurt each other's feelings. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah bahwa bagi Anda semua, saya mau ajak kita menyadari who we are. Siapa kita sebelumnya. Jangan sombong bahwa kita tuh karena anugerah Tuhan kita bisa selamat. So always remember that is not because of us, so we have no right to boast, but it's only because of God's grace that we are here. Makanya Paulus ingatkan, siapa kamu sebelumnya? Ingatlah. Paul always tries to make the Ephesians remember who you were before Christ. Dan selanjutnya Paulus bilang, di dalam dia melalui Kristus, apa yang dia perbuat, itulah yang kita butuhkan. Only in him and through him, what Jesus has done on the cross, that is what we need and that is what we can share with other people. Mungkin ada di antara kalian, kita semua di tempat ini mungkin merasa bahwa saya gak punya identitas. So maybe some of us here, we feel that we are struggling with identity. Mungkin keluarga atau komunitas di mana engkau berada saat ini mungkin gak menerima engkau dalam identitas yang seharusnya. So maybe you're feeling rejected, you feel lost in your identity, your community refuses to accept you or anything like that. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa Yesus membawa kabar damai sejahtera kepada Anda. Dan dia katakan bahwa engkau adalah warga kerajaan Allah, anak-anaknya Tuhan, dan engkau berharga di mata Allah. But we remind you again today that you are children of God. Jesus has sacrificed his life so that he can bring you into the family of God. There is no rejection in God's family. Itulah damai yang Tuhan berikan bagi kita. That is the peace that God has given to us. Bagi Anda mungkin merasa ragu, takut, khawatir tentang masa depan, tentang bisnis yang Anda harus jalani, tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Saya mau bilang bahwa engkau memiliki akses tanpa perantara kepada Allah Bapa melalui Kristus. Maybe you're feeling anxious, you're feeling afraid of the future or whatever that you're going to do for your business or whatever. But we remind you here that you have direct access to the Lord himself. Tanpa orang lain. Without somebody coming in between, without an intermediary, you have direct access to God. Dan kalau Anda butuh pertolongan, ngomonglah. Kita ini tubuh Kristus, ada beberapa teman volunteer ngomong, boleh gak saya ngobrol, boleh gak saya cerita, boleh tolong doain saya. And if you feel like you need someone that you can share with, all of us here, we have open ears and open hearts to listen to and also to pray with you.